Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Elvitasari, NIM 11910120367. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Suci Habibah MPD. Banyak peserta didik atau siswa yang beranggapan bahwa profesi bimbingan dan konseling hanya sebuah profesi di sekolah yang melakukan razia berkenaan dengan siswa-siswa yang bermasalah, atau bahkan ada yang menyebutnya dengan polisi sekolah. Berikut adalah video peserta didik atau orang lain yang beranggapan bahwa bimbingan dan konseling sebagai profesi yang seperti saya sebutkan di atas. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Kak. Hai, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, alhamdulillah. Dek, kakak mau sedikit bertanya, boleh? Boleh. Jadi, apa sih yang terlintas di pikiran Adek pertama kali ketika kakak mengatakan BK? Masalah dan hukuman. Oh, masalah dan hukuman ya, Dek? Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Dek, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Mau sedikit bertanya, boleh, Dek? Boleh. Jadi, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran Adek ketika kakak mengatakan BK? Razia dan polisi sekolah. Razia dan polisi sekolah ya, Dek? Iya. Oke, terima kasih, Dek. Sama-sama, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, materinya adalah urgensi dan kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Yang pertama adalah pengertian dan urgensi bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Sunaryo Kartanidata menegaskan bahwa jika kita berbicara tentang bimbingan dan konseling, maka tidak akan terpisahkan dengan pendidikan, karena bimbingan dan konseling ada di dalam pendidikan. Bimbingan dan konseling di bidang pendidikan adalah bidang yang terkait dengan program pemberian layanan yang bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai perkembangan terbaik melalui interaksi yang sehat dengan lingkungan sekitarnya. Yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah guru pembimbing atau yang biasa disebut dengan konselor. Artinya, pemberian layanan peserta didik dipahami sebagai kegiatan bimbingan dan konseling. Kegiatan bimbingan dirancang untuk membantu peserta didik mencapai pertumbuhan dan perkembangan terbaik yang diperlukan untuk memenuhi tugas pertumbuhan mereka dalam lingkungan yang terus berubah. Sedangkan konseling meliputi kegiatan yang membantu peserta didik agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya dalam pembelajaran dan interaksi sehari-hari. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling menjadi tugas utama guru pembimbing atau konselor untuk membantu peserta didik memaksimalkan pengembangan potensinya. Baiklah, selanjutnya adalah kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Menurut Yusuf dan Nur Ihsan, ketiga bidang di atas adalah: pertama, bidang administratif dan kepemimpinan. Yang kedua, bidang instruksional dan kurikuler. Dan yang ketiga adalah bidang pembinaan siswa. Bidang administratif dan kepemimpinan ini menyangkut pada kegiatan-kegiatan administratif dan kepemimpinan pada kegiatan pengelolaan program yang dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam bidang ini juga berisikan tanggung jawab yang dipegang oleh kepala sekolah dan para staf administrasi. Bidang instruksional dan kurikuler umumnya pada bidang ini diberikan tanggung jawabnya kepada guru atau staf pengajaran. Bidang ini tujuannya untuk memberikan bekal pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan sikap yang baik kepada peserta didik. Baik, selanjutnya adalah bidang pembinaan siswa. Bidang ini bertanggung jawab adalah guru, pembimbing, atau yang bisa disebut dengan konselor
Dalam bidang ini, programnya berisikan pemberian layanan bantuan yang dilakukan para konselor kepada peserta didik dalam mencapai perkembangan secara optimal dan memperoleh kesejahteraan lahir dan batin. Selanjutnya adalah bimbingan dan konseling sebagai sebuah profesi. Jadi apa ya yang disebut dengan profesi? Profesi itu dalam bahasa Inggris yaitu profession, yang berarti pekerjaan tertentu yang membutuhkan pendidikan di perguruan tinggi. Profesi merupakan suatu pekerjaan ataupun jabatan yang mengharuskan memiliki keahlian atau keterampilan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi yang merupakan suatu hubungan yang saling berkaitan dan juga merupakan suatu bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu yang didapatkan dari pendidikan tertentu. Yang kedua adalah pengembangan profesi bimbingan dan konseling. Pengembangan profesi bimbingan dan konseling yakni melalui standarisasi unjuk kerja profesional konselor, standarisasi penyiapan konselor, akreditasi, stratifikasi dan lisensi, serta pengembangan organisasi profesi. Apa ya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam profesi BK? Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam profesi BK adalah menghargai dan menjaga baik nilai-nilai kemanusiaan, kepribadian, kebebasan memilih, dan memprioritaskan kebaikan konseli dalam hal kebaikan umum. Selanjutnya adalah perkembangan gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan BK pada dasarnya dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah masa prawacana dari 1960 sampai 1970-an. Masa permasyarakatan dari 1970-an sampai 1990-an. Dan masa konsolidasi dari 1990-an sampai sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi profesi bimbingan dan konseling di Indonesia, ABKIN, dahulunya IPBI, beserta seluruh pakar dan juga ahli di bidang pembimbingan dan konseling mencoba beberapa hal yang berdampak sangat penting terhadap perkembangan profesi BK di Indonesia, yakni hal-hal yang berkaitan dengan penataan pendidikan profesional konselor serta prinsip pedoman dalam layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal. Selanjutnya adalah kilas balik profesi konselor di Indonesia. Awal mulanya, bimbingan dan konseling masuk pada lingkungan sekolah yang diawali pada tahun 1960-an silam. Lahirnya kurikulum 1975 untuk SMA yang mana di dalamnya berisi pedoman BK. Keberadaan BK secara resmi diakui pada tahun 1989 dengan terbitnya SK Menpan nomor 026-Menpan-1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru di dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. SK Mendikbud memuat istilah bimbingan dan penyuluhan yang mana dirubah menjadi BK di sekolah dan diselenggarakan oleh guru pembimbing. Dan perlu diketahui bahwa disinilah pola penyelenggaraan BK di lingkungan sekolah mulai jelas. Dan tentunya hal ini merupakan hal yang sangat baik bagi konselor yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah tugas pokok konselor di lembaga pendidikan. Menurut DRA Suhertina MPD, guru BK atau konselor merupakan pejabat fungsional yang dituntut untuk melakukan berbagai tugas pokok fungsionalnya secara profesional. Adapun tugas pokok guru BK tersebut yaitu menyusun program BK, melaksanakan program BK, mengevaluasi pelaksanaan BK, menganalisis hasil evaluasi pelayanan BK, dan tindak lanjut pelaksanaan program.
Baiklah, itu tadi video UTS saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Syukran jazakumullah khairan yang sudah like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.